Di balik keindahan dan potensi alam Pangalengan, tersimpan tantangan memenuhi kebutuhan nutrisi anak bangsa yang mendesak untuk bertindak. Kolaborasi lintas sektoral menjawab panggilan ini. Bukan sekedar untuk menurunkan angka prevalensi stunting, namun menjadi langkah penyatu kekuatan untuk memastikan cahaya setiap anak terus berpendar. Pendekatan spesifik dan sensitif dilakukan secara intensif, melanjutkan langkah kerja bersama yang telah terjalin sebelumnya. Inovasi ekonomi sirkular ditambahkan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan stunting sekaligus untuk memastikan keberlanjutan nutrisi keluarga. Berbagai upaya telah dilakukan di fase pertama. Hingga Desember 2024, implementasi di 3 desa, yakni Desa Banjarasari, Desa Margamukti, dan Desa Sukamana, melalui pemberian makanan tambahan atau PMT pemulihan, diberikan selama 90 hari tanpa henti, termasuk edukasi dan pendampingan pengasuhan, serta pengembangan kebun gizi pekarangan. Program perbaikan status gizi dan kesehatan dimulai dengan pelatihan kepada tim dapur sehat atasi stunting atau DASHAT dan kader posyandu desa. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui sesi pelatihan komprehensif tentang kesetaraan gender, gizi dan nutrisi, pola hidup bersih sehat, serta pelatihan kebun gizi. Selama 90 hari, pemberian makanan tambahan atau PMT pemulihan dilakukan tanpa henti berhasil meningkatkan perhitungan tinggi dan berat badan anak sehingga dinyatakan keluar dari status stunting, wasting, dan underweight. Peningkatan status gizi juga tercatat bagi ibu hamil yang berhasil dinyatakan keluar dari kondisi kekurangan energi kronik atau KEK. Selain memenuhi kebutuhan gizi keluarga, program penurunan kasus stunting di Kecamatan Pangalengan juga diperkuat dengan peningkatan kapasitas melalui kelas pengasuhan bagi keluarga yang memiliki anak dengan kasus stunting. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan program penurunan stunting di Pangalengan, peserta juga dibekali pengetahuan untuk mengelola kebun gizi di pekarangan dan tingkat desa yang bisa menjadi sumber pemenuhan sayur mayur keluarga. Sangat membantu saya sebagai orang tua anak yang susah makan. Dengan adanya PMT, anak saya jadi sekarang lebih mau makan sayur, lebih mau makan protein hewan. Dahsyat membangun kebun gizi ini untuk pemenuhan gizi keluarga penerima manfaat bisa keluarga balita yang ada di sekitaran RW 3 juga. Pada tahun 2025, langkah nyata dilanjutkan yang mencerminkan komitmen bersama LPS Peduli Bakti Bagi Negeri dan Care Indonesia, serta pemerintah Kabupaten Bandung. Intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilakukan diperkuat dengan keterlibatan remaja pada pencegahan perkawinan usia anak, serta inovasi penguatan ekonomi sirkular dari budidaya maggot untuk mengelola sampah organik dan kebun gizi. Langkah keberlanjutan ini akan dilakukan di 2 desa, yaitu Desa Sukamana dan Desa Margamukti. Sebanyak 395 partisipan ditargetkan menerima pemberian makanan tambahan atau PMT pemulihan yang terdiri dari anak dengan kondisi stunting, wasting, dan underweight, serta ibu hamil dan ibu menyusui dengan kondisi kekurangan energi kronis atau KEK, serta menargetkan memperkuat 21 kelompok dapur sehat atau DASHAT dengan 126 kader yang terlibat. Upaya pencegahan stunting dilakukan dengan melibatkan remaja dalam edukasi dan pendampingan untuk pencegahan pernikahan usia anak. 4.000 peserta langsung dan tidak langsung ditargetkan mendapatkan edukasi dan sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta kesetaraan gender. Inovasi penerapan prinsip ekonomi sirkular untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga akan dilakukan melalui budidaya maggot serta pengembangan pengelolaan kebun gizi. Limbah organik dari kebun diuraikan melalui budidaya maggot yang selanjutnya digunakan sebagai pupuk untuk kebun gizi dan pakan ikan. Hasil panen dari kebun gizi kemudian menjadi salah satu sumber untuk menu makan keluarga. Semua upaya pemenuhan nutrisi akan diperkuat dengan adanya platform pembelajaran digital serta pemantauan secara real-time hasil PMT untuk memastikan keberlanjutan dan dampak nyata. Sebelumnya terima kasih kepada LPS dan juga Care Indonesia yang akan menyelenggarakan penyuluhan, mungkin mengedukasi siswa di sini
terutama pernikahan dini. Saya sangat berharap dapat membantu pihak sekolah dalam mengedukasi siswa, terutama dampak dari pernikahan dini, agar mungkin siswa lebih berpikir berkali-kali untuk memutuskan pernikahan dini. Untuk pakan maggot sendiri, kita kan kebetulan memasak tiap hari dari dapur. Ada sampah wortel, brokoli, kol. Itu difermentasi, dimasukin wadah plastik, diikat. Lalu kita diamkan 3 hari. Sesudah agak layu, agak sedikit membusuk, baru kita kasih makan ke maggotnya. Dari hasil maggot itu sendiri, kita akan coba untuk memberi pakan ayam, untuk pakan ikan. Lalu nanti kalau misalnya maggotnya udah besar-besar, nanti kan bertelur. Nanti telurnya kita masukin lagi ke dalam makinya. Nanti yang sudah matinya kita bisa pakai untuk pupuk kebun gizi. Upaya mewujudkan generasi emas Indonesia memerlukan kerja bersama seluruh lapisan masyarakat. Langkah bersama untuk membangkitkan ekonomi sirkular, menjaga gizi keluarga, dan memastikan cahaya masa depan generasi Indonesia terus menyala. Ini langkah nyata kami untuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh. Generasi bebas stunting Indonesia maju.